Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang an-nasakh. Qabla an wasil darsana nuraji qalilan. Apa arti nasakh kemarin? Secara istilah mengangkat hukum dalil syar'i atau lafaz daripada dalil syar'i tapi mengangkatnya dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Tidak boleh menggunakan qiyas dan ijma'. Kemudian ditambahkan kemarin apa? La definisinya. Mutarakhin anhu. Yang mana hukumnya harus mutarakhi. Harus dia itu nasakhnya harus mutarakhi. Datang memiliki jeda antara yang ingin diangkat. Gitu ya. Karena kalau tidak memiliki jeda, maka dia adalah taksis. Kemudian kemarin dibahas bagaimana kalau taksis ini kan bisa dua, bisa memiliki jeda, bisa tidak memiliki jeda. Bagaimana kalau taksis yang tidak memiliki jeda? Apakah dia dihukumi sebagai nasakh atau sebagai taksis? Belum tentu. Kalau qabla al-amal, maka dia taksis. Kalau ba'dal amal, maka dia apa? Nasakh. Naam. Karena kalau qablal amal itu memang dalilnya am tapi sudah dikhususkan. Gitu ya. Kemudian kalau ba'dal amal memang sebelumnya udah ada hukum yang ditetapkan oleh syariat, udah diamalkan, kemudian baru dicabut. Ya, baru dinasakhkan. Hakada ikhwan. Kemudian ada kemarin beberapa perkara yang tidak kita masukkan menjadi nasakh. Apa? Takhallufu al-hukmi, hilangnya hukum. Ada beberapa sebab kemarin ya, hilangnya hukum. Sebab pertama apa? Li fawati syaratin, karena hilangnya syarat daripada hukum tersebut, atau hilangnya syarat atau belum sempurna, belum terpenuhinya syarat pada diri seorang tertentu, ya, pada diri orang tertentu, sehingga hukum dinafikan dari diri dia. Dan ini namanya bukan nasakh, karena hukum masih tetap ada dan tetap kekal kepada orang yang lainnya yang mungkin telah terpenuhi padanya syarat. Kemudian atau sebab lainnya apa? Syukran, jazakallahu khairan. Wujudul mani', hilangnya adanya apa? Mani', mana mani'? Penghalang, ya. Karena hilangnya penghalang, adanya penghalang, ya, pada suatu atau pada seorang, ya, suatu penghalang, yang mana penghalang ini menyebabkan tidak adanya hukum pada orang tersebut, ini namanya bukan nasakh. Seperti contohnya apa yang pertama? Yang pertama, fawati syart. Zakat. Ya.
zakat. Tidak ada hukum baginya, naam, dikarenakan naam apa? Belum sampai nisab, belum terpenuhi syaratnya. Makanya tidak wajib dan tidak ada pada dia hukum zakat, dan ini bukan nasakh. Yang kedua, wujudu mani', di antara contohnya adalah adanya haid. Seorang tidak sholat, perempuan tidak puasa karena adanya haid, dan ini bukan nasakh namanya. Taib. Nuasil. Thumma inna muqtadha hikmatillah. Udah ya kemarin ya. Wa amma wuqu'uhu syar'an fali adillatin minha. Kemarin kita bahas terakhir apa? Apa hukumnya nasakh? Apakah nasakh itu betul-betul ada di dalam syariat Islam? Maka jawabannya apa? Ada dan boleh dengan akal dan dengan syar'i. Ya, ada dalilul akal, ada dalilul syar'i yang membolehkan adanya nasakh, nasikh dan mansukh. Di antara dalil akal kemarin apa? Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mengatur, zat yang maha merajai, di tangannya lah seluruh perkara. Jadi Allah Azza wa Jalla, na'am, maka berhak untuk mengatur. Allah berhak untuk mensyariatkan, Allah juga berhak untuk mengganti apa? Mengganti syariat tersebut. Kemudian juga sebab kedua adalah apa? Atau alasan kedua adalah na'am, hikmah dari rahmat Allah, apa namanya? Konsekuensi dari hikmah Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya. Allah Maha tahu yang mana syariat yang maslahat untuk umat ini, mana syariat yang maslahat untuk umat yang lainnya. Sebagaimana kemarin kita kasih contoh seperti sujud, ya. Hakadha ikhwan. Wa amma wuqu'uhu syar'an fali adillatin minha. Adapun adanya nasakh secara syariat, maka di dalamnya terdapat dalil. Di antaranya adalah qauluhu ta'ala, Allah berfirman, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Allah Azza wa Jalla di sini mengkhabarkan kepada kita, ketika Allah Azza wa Jalla menasakh, menghapus suatu ayat, suatu hukum, maka Allah Azza wa Jalla akan datangkan hukum yang lebih baik atau hukum yang semisal dengannya. Ma nansakh min ayatin, tidaklah saya menghapus suatu ayat, au nunsih, atau saya membuat ayat tersebut orang menjadi lupa, na'ti bi khairin minha au mithliha, maka saya akan datangkan ayat atau hukum yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Ini dalil yang sangat wadih, ya, adanya nasakh. Kemudian di antaranya juga dalilnya, sebelum kita lanjut, di ta'liq dikatakan di sini, wa idza badalna ayatan maka ayatin min rabbik. Ya, itu sangat jelas dalilnya. Nah. Kemudian qauluhu ta'ala, di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman, al-ana khaffafa ankum. Sekarang saya ringankan hukumnya bagi kalian. Maka ucapan Allah Azza wa Jalla al-an ini dalilun ala wuqu'in naskhi, dalil atas adanya nasakh. Wa anna ma ba'dahu mughayyirun lil hukmi ma qablahu, bahwasanya yang setelah kata al-an itu dikabarkan oleh Allah hukumnya berbeda dengan hukum yang sebelumnya. Paham? Al-ana khaffafa ankum. Kalau sebelumnya belum diringankan, sekarang Allah ringankan. Paham? Panas kan? Panas banget. Nah, enak nih. Jamu.
Kayaknya nada nggak kuat minumnya deh. Udah merinding duluan. Bismillah. Baik. Allah berfirman fal'ana basyiruhunna, maka sekarang gaulilah istri-istri. Paham? Ini ayat tentang apa? Bolehnya seorang menjimai istrinya di malam bulan Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Saya halalkan bagi kalian rafath, ya, melakukan perbuatan itu pada istri-istri kalian. Jadi boleh. Sebelumnya diharamkan sama Allah Azza wa Jalla. Antum tahu nggak kisah disyariatkannya puasa? Ya, pada saat itu awal puasa itu, naam, waktunya full, hampir 24 jam seorang puasa. Jadi dari waktu subuh mereka dari waktu buka nih, ya, waktu buka maghrib, maka mereka boleh makan sampai mereka sholat isya. Kalau mereka belum makan, kemudian mereka tiba-tiba ketiduran sebelum sholat isya atau adzan maghrib, ketiduran tiba-tiba nih, udah waktu buka, maka mereka tidak boleh makan lagi. Sampai kapan? Sampai buka berikutnya. Jadi boleh makannya dan sahurnya itu ketika buka, itu pada waktu itu. Dan tidak boleh berjima, tidak boleh semisalnya, nggak boleh, kecuali pada waktu buka itu. Ada suatu kisah Waqqas ibn apa lupa anak, atau Qais ibn apa lupa nama sahabatnya. Dia ini adalah seorang sahabat yang sangat berat pekerjaannya per hari-hari. Sehari-hari pekerjaannya sangat berat. Ya, nganin kurma, nganin apa, intinya pekerjaannya sangat berat, kerja keras di siang hari. Kemudian singkat cerita, ya karena beliau puasa, beliau ketika pulang ke rumah pas ingin maghrib bertanya kepada istrinya, hal laki ta'am atau ma'aki ta'am, apakah ada makanan untuk buka? Enggak ada. Kata istrinya enggak ada. Ya udah, saya cari dulu makanan untuk buka buat kamu. Kamu tunggu sini. Karena dia orang yang kerjaannya keras, kerjaannya melelahkan, ketika istrinya lagi nyari makan, dia ketiduran. Kan zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang makan GoFood. Zaman dulu nggak, cari dulu solusi. Ketika istrinya pulang ngelihat waktu udah berbuka dan suaminya ketiduran, langsung dipanggil suaminya. Wahai haka anta, celaka kamu, kata istrinya gitu. Bangun, celaka kamu malah tidur. Ya akhirnya dia nggak boleh makan, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh apa-apa. Sampai kapan? Sampai waktu buka lagi. Kemudian ketika besok paginya, ya dia kerja seperti biasa, puasa dan kerja. Dan di siang hari dia nggak kuat, pingsan. Pingsan dia. Karena lapar ya, lapar. Nah, kabar ini kedengeran sampai kepada telinga Nabi SAW. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat bahwasanya puasa itu batasnya dari apa? Dari subuh, ya. Tsumma atimus shiyama ilal lail, gitu kan? Dari bagaimana ayatnya?
Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimus shiyam ila lail. Sampai malam baru boleh. Uhilla lakum lailatul shiyam sampai akhir. Itu nasakh namanya. Paham? Dan ini Masya Allah bersyukur kalau antum ya Allah zaman dulu. Udah sanggup antum. Mungkin caranya ya udah sholat isyanya diakhirkan, makan dulu puas-puas. Baik. Berikutnya nuasil. Fa inna hadza nassun fi taghyiril hukmi sabiq. Sesungguhnya ini adalah nas yang sangat jelas yang mengubah hukum yang sebelumnya. Hakadha ikhwan. Ini nassun sharih ya. Fa inna hadza nassun sharihun. Karena yang namanya nasakh itu nanti disyaratkan apa harus sharih jelas. Itu kita akan jelas insyaallah. Kemudian dalil yang ketiga adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya ngelarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahlah kalian. Fa hadza nassun fi naskhi nahyi an ziyaratil kubur. Maka ini adalah dalil yang sangat tegas di dalam menghapus hukum larangan seorang laki-laki berziarah kubur. Nah ini dikatakan para ulama hadan naskhu min gharaibin nasikh wal mansukh. Nasikh di sini merupakan yang paling gharib antara nasikh dan mansukh. Kenapa gharib? Li'annahu yashmaluhuma, karena keduanya langsung bergabung dalam satu jumlah, larangan dan pembolehan ya. Mansukh dan nasikhnya apa? Tergabung dalam satu jumlah. Karena ghalibnya wal ghalib an yakuna nasikh wal mansukh fi nassain ahaduhuma nasikh wal akhar mansukh. Karena rata-rata ketika kita bahas nasikh dan mansukh nanti, nasikh itu satu nas, mansukh satu nas. Ya, hadza nasikh hadza mansukh, enggak digabungkan sebagaimana dalil yang ini. Makanya merupakan gharaibun nasikh dikatakan para ulama. Namanya nasikh mutasil, nasikh muttasil. Nah, ini dibolehkan oleh syariat bagi laki-laki untuk berziarah kubur. Apa hukumnya bagi perempuan ziarah kubur? Kalau dia terhindar dari nangis boleh. Kalau enggak, kalau dia terhindar tapi ada dari nas itu bahwa enggak boleh. Apa? Ada nas yang tegas bahwa itu enggak boleh. Nah, antum bagaimana nih? Ikhtalafa fihi ulama, masyaallah. Nah, yang ana ambil pendapatnya, yang ana pilih lah ya, pendapat ulama sebagaimana Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan dan semisalnya, la yajuz mutlaqan, tidak boleh secara mutlak. Karena ada dalil yang mengatakan boleh aja kalau jarang. Kenapa jarang? Karena dalilnya sebagian mengatakan la'ana Rasulullah SAW zawwaratil khubur. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang sering ziarah kubur, zawwarat. Paham? Tapi di sana ada dalil yang lainnya, la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid wasuruj. Allah dan Rasulnya melaknat perempuan yang berziarah kubur, zairat, yang berziarah. Maka mutlak satu atau dua. Paham? Ini diantara dalil yang tegas ya. Dikatakan Syekh Fauzan, ini yang tadi yang sebelumnya, maka dia dibawa dalilnya kepada yang tadi disebutkan akhir.
Zawarat maksudnya zairah. Naam. Hakadha. Adapun ada yang membolehkan ada, tapi yang lebih aman, naam ahsannya tidak berziarah kubur bagi perempuan. Ala ma dhahaba ilaihi ulama. Nah. Nuwasil. Berarti telah selesai ya. Ini dalil dari syar'i yang mengatakan atau menunjukkan bolehnya nasakh. Nuwasil. Ma yamtani'u naskhuhu. Sekarang kita masuk dalam penjelasan apa sih yang tidak boleh dinasakh. Di sini anak kasih ta'liq, lamma dzakara anna naskha jaizun aqlan wa waqi'un syar'an istathna min dzalika amrayni la yasihhu fihi man nasakh. Ketika Syekh di sini menyebutkan nasakh itu boleh secara akal dan memang telah terrealisasikan terjadi secara syariat, ternyata di sana ada dua perkara yang dikecualikan. Yang pada dua perkara inilah yasihhu an-naskhu fihima. Tidak sah dan tidak boleh kita nasahkan pada kedua perkara ini. Apa itu? Nah, al-awwal yang pertama al-akhbar, sebagaimana kemarin kita jelaskan. Al-farq baina takhsis wa nasakh. Kalau takhsis boleh mentaksis apa? Akhbar. Kalau nasakh tidak boleh menasakh al-akhbar. Lianna naskha mahalluhul hukmu, karena nasakh itu dia tempatnya hukum, khusus pada menghapus sebuah hukum yang telah tetap dari syariat. Wa lianna naskha ahadil khabaraini yastalzimu an yakuna ahaduhuma kadziban. Alasan berikutnya, karena kalau kita ingin menghapus salah satu dari dua khobar yang ada atau salah satu dari khobar yang ada, mengharuskan salah satu dari khobarnya berarti ada yang bohong, dusta. Paham? Dikabarkan bahwasanya tahun ini terjadi gini, tiba-tiba tahun berikutnya dinasakh. Oh ternyata bukan kayak gitu, ternyata gini. Nah itu ada kedustaan, tidak valid berarti. Ya. Tidak autentik. Wal kadhibu mustahilun fi akhbarillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mendustakan atau dusta, suatu kedustaan itu sangat mustahil ada di dalam khabar Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma illa an yakuna al-hukmu ata bi suratil khabar. Antum tahu enggak Allahumma illa ini? Ini ta'bir li syak, lakin ma'a aghlabi dhann. Ya. Ini ta'bir untuk suatu perkara yang ragu, tapi dhann kita prasangka kita itu kuat bahwasanya inilah yang benar ini. Tapi masih ragu, paham? Kayak gitu. Itu pakai Allahumma illa. Ya, kalau tidak salah, naam juga masuk kata Syekh, dan masuk juga ya an yakunal hukmu ata bi suratul khabar, kecuali apa? Kalau hukumnya datang dalam bentuk khabar. Ada hukum nih, tapi dia datangnya dalam jumlah khabariyah. Paham? Maka kata Syekh boleh aja itu dinasakh. Tapi kalau khabar yang murni khabar tidak ada di dalamnya hukum, tidak boleh dinasakh. Mafhum? Fala yamtani'u naskhuhu, maka tidak mengapa dinasakh. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala di sini, iyyakum minkum isyruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Ya, jika dari seorang kalian ada 20, ya. Jadi jika dari kalian ada 20 orang yang bersabar, yaghlibu mi'atain, akan niscaya akan mengalahkan 200 orang. Jadi ini ayat hukum di sini apa? Datang dalam bentuk apa? Khobar.
Ya, hukum di sini datang dalam mana hukumnya? Yaghlibu mi'atain, ya, untuk mengalahkan 200 orang. Jadi apa? Salah seorang dari kalian 20 orang sabar. Untuk apa? Untuk tujuannya mengalahkan siapa? 200 orang. Ini namanya hadzal amr jaa fi suratil khabar. Hukum di sini na'am datang dalam bentuk khabariyah. Fa inna hadza khabarun ma'anahu al-amr. Di sini khabar tapi maknanya apa? Amr. Artinya salah seorang dari kalian atau 20 orang dari kalian sabar. Ya, kalahkanlah 200 orang. Paham? Untuk mengalahkan siapa? 200 orang. Walihada jaa naskhu fil ayati allati ba'daha. Oleh karenanya datanglah nasakhnya. Datang dalil yang menghapus hukum daripada ayat ini. Setelah ayat ini nasakhnya. Wa hiya qaulu ta'ala, yaitu adalah firman Allah Ta'ala, al-ana khaffafa ankum. Sekarang khaffafallahu ankum. Allah Azza wa Jalla ringankan bagi kalian. Jadi enggak 20. Allah ringankan. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah Azza wa Jalla tahu bahwasanya pada diri kalian itu terdapat dha'fa, kelemahan, artinya tidak kuat, gitu kan? Fa iyya minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Ya, kalau sekiranya salah seorang dari kalian ada 100 orang yang sabar untuk mengalahkan 200 orang. Jadi awalnya berapa? 20 mengalahkan 200. Nah, diperintah. Tapi apa ya kawan? Dinasakh menjadi 100 untuk berapa orang? 200 orang. Maka surah khabariyah. Tapi ini hukum. Tapi apa? Hukum. Dan ini boleh hakikatnya ikhwan. Nah, jadi kata para ulama, lakin hadan nasakh yakunu lil hukmi la lil khabar. Nasakh ini dia itu untuk hukumnya bukan untuk khabarnya. Mafhum? Paham ya? Jadi khabar, contohnya khabar apa? Contohnya khabar? Apa contohnya khabar? Ayo. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul, gitu. Asli. Ya Allah. Naam, la syak wala raib, itu khabar, mengkhabarkan bahwasanya bagaimana ahwal yaumul qiyamah. Huru-hara di hari kiamat. Dan ini tidak bohong, dan ini tidak boleh dinasakh. Paham? Tidak boleh dinasakh. Karena kalau dinasakh nanti khawatir berarti yang awal di situ ada dusta. Paham ya? Banyak sekali ikhwannya, banyak sekali. Baik. Ta'liq di sini ada ta'liq. Wa minal akhbar allati yamtani'u naskhuha, di antara khabar yang tidak boleh dinasakh adalah al akhbarul waridatu fi fadail, ya, fil fadail. Rashid, nyalain lampunya, tolong. Nah, kan kelihatan tuh yang tidur. Oh, sengaja itu. Kan nggak boleh dulu. Nah, khabar yang datang dalam fadail, tentang keutamaan-keutamaan.
Kafadailil ummah seperti keutamaan umat, wassahaba al-kiram seperti keutamaan sahabat, wal Qur'anil azim seperti keutamaan Al-Qur'an, keutamaan ini, keutamaan itu tidak boleh dinasakh. Fahim? Naam, nuwasil. Kemudian yang kedua yang tidak boleh dinasakh adalah al-ahkamul lati takunu maslahatan fi kulli zamanin wa makanin. Hukum yang dia maslahatnya, kebaikannya senantiasa ada dalam setiap waktu dan setiap tempat. Itu tidak ada nasakh sama sekali. Seperti contohnya kata tauhid. Seperti tauhid, tidak ada dinasakh dari dulu, ya. Dari zaman dahulu tidak ada namanya dinasakh tauhid ini. Usul iman, usul ibadat la yunsakh. Tidak boleh dinasakh. Wa makarimin akhlak, akhlak yang terpuji itu tidak boleh, tidak ada dinasakh. Minas sidqi, baik dari as-sidq, ismana sidq, jujur, afaf, asyafaf, afifah, orang yang menjaga kesucian, orang yang menjaga harga diri. Afif, ada namanya afif, ada yang namanya afifah. Law kana yatazawwajan fa al-ism ahsan. Az-zawj afif wa zawja afifah. Ajib, ina'jabil ujab. Ayo. Sah wala la? Kama ana salih yatazawwaj ma'a salihah. Tayyib, wal karam, syaja'ah wa nahwi dzalik. Fala yumkinu naskhul amri biha. Enggak mungkin naam perkaranya dinasakh. Hakadha ya ikhwan. Nuwasil. Wa kadzalika, demikian pula la yumkinu naskhun nahyi amma huwa qabihun fi kulli zamanin wa makan. Dan mungkin juga mencegah menasakh suatu an-nahi, larangan yang dia itu jelek. Ayo, cobain. Dikit dong. Dikit dong. Hah? Cobain dikit dong. Cobain dikit. Apa aja banyak? Hah? Hilangan. Enggak. Enak dikit. Nah, tidak boleh menasakh larangan yang dia itu dari syariat untuk suatu perkara yang jelek dalam setiap zaman, setiap masa. 4. Seperti syirik yang tidak akan diatur, tidak akan dinasakh hukumnya. Kufur, masawil akhlak, akhlak yang buruk, baik kadzib, bohong, fujur, perbuatan fajir, bukhul, jubal, bukhul bakhil, jubal bakhil, wa nahwi dzalik. Ada jubal mana lain selain pengecut? Apa? Keju. Di Arab kita makannya jubal, diamah jubal. Roti pakai jubal. Enak. Kejunya tapi dia itu kejunya agak keju lembek. Kalau kita kan agak keras kan ya. Kalau diginin patah-patah gitu. Kalau dia diginin kayak krim. Kayak krim, tapi bukan krim gitu. Ada krim, ada lainnya krim juga ada. Krim keju ada, kita beli juga. Iya kayak gitu. Enggak, dia beku. Ada putih, ada kuning,
Kalau yang putih yang bagus. Gak masalah ya. Lupa. Ada yang harganya 1.000, ada yang gopay. Tapi segitiga kotak kecil doang. Kecil segini nih. Mana ya? Segini nih. Segitiga kotak kecil. Tipisnya segini. Beli nih. Ya, lumayan. Kita biasanya makan roti, kejunya banyak. Dioles di atas. Kemudian pakai selai blueberry. Ya. Murah. Kan di sana kan makanan pokoknya roti jadi murah. Kemudian juga ada juga dia tuh keju yang dia dibakar. Nah itu baru keras juga kayak keju di sini. Tapi mahal dia. Sebulatan gini nih. Sebulatan semangkok. Iya, roti Maryam segitulah. Kan tapi beda-beda roti Maryamnya. Segitu tuh. Semana ya. Nah, sequran nih. Tapi dia bulat. Harga bulat gini. Tebalnya hampir sama ini. Beda dikit loh. Iya, harganya bukan roti, keju. 15.000. Murah. Cuma kurang enak. Rasanya rasa gosong kebakar gimana gitu. Anak cobain kan, anak beli. Dipikir apa, anak penasaran kan. Anak pikir apa sih itu ya? Kita enggak pernah beli, anak beli kan. Setengah tapi belinya. Boleh dipotong tuh ya. Beli setengah. Kita makan, ada yang doyan. Dibuang. Juben. Mana jadi kangen juben Arab. Taib. Asy-syara'i'u kulluha li masalihil ibad wa daf'il mafasidi anhum. Karena masalah syariat itu apa? Seluruhnya itu untuk kebaikan hamba itu sendiri, kemudian untuk mencegah seorang hamba dari kerusakan-kerusakan yang ada. Itu tujuan adanya syariat. Berarti apa? An-nasakh itu adanya pada sebagian hukum-hukum yang dia menjadi maslahat pada sebagian tempat, sebagian waktu, dan juga sebagian sebagian yang lain tidak. Jadi gitu ya. Ya sebenarnya kita nanti ada pembahasan sendiri tentang nasakh dan mansukh. Baik. Sekarang kita beranjak dalam pembahasan syurutun nasakh. Intinya ini kita selesai sampai jam 5 lewat 10-an lah ya, karena tadi mulai jam segitu. La taltafitu ila ikhwanikum. Ya. Syurutun nasakh. Sekarang syarat nasakh. Syurutun naskhi yushtaratun lin naskhi fima yumkinu naskhuhu syurutun. Ya. Para ulama telah memberikan atau membuat syarat bagi nas atau hukum yang mungkin bisa kita nasakh. Artinya apa? Hukum yang bisa dinasakh. Naam, itu tapi para ulama tidak memutlakannya langsung dinasakh, tapi ada syarat. Minha di antara syaratnya adalah ta'adzurul jam'i bainad dalilaini. Ntar ada pembahasan tentang ta'arud. Ya, ta'arud bainad dalilain fa aktsar, ya, bertentangannya dua dalil atau lebih. Bagaimana? Nah, syarat pertama ikhwan, ta'adzurul jam'i bainad dalilain. Tidak bisa digabungkan antara dua dalil yang ada. Paham? Fa in amkana al-jam'u fala naskha. Kalau mungkin dua dalil tersebut, ya, kalau dua dalil tersebut masih mungkin untuk dijamak, masih mungkin untuk dikompromikan, fala naskha fiha atau fihima. Tidak ada nasakh pada dua dalil atau dalil yang lebih yang bertentangan itu.
Kenapa liimkanil amal bikulin minhuma? Karena masih memungkinkan kita untuk mengamalkan setiap dari dalil tersebut. Naam, jadi al-jama' bainahuma afdal minan nasakh wa tarjih. Digabungkan antara dua dalil, dikompromikan antara dua dalil, itu lebih afdol daripada kita menggunakan jalan nasakh ataupun jalan tarjih. Kalau memang masih bisa. Naam. Nanti kita akan kasih contohnya insyaallah. Kita baca dulu. Kemudian yang kedua, al-ilmu bitta'akhurin nasikh. Ya tadi di antara yang nggak bisa dijamanya apa? Allah Azza wa Jalla melarang seorang untuk makan dan minum ketika puasa kecuali di waktu maghrib sampai dia sholat isya. Sama dalil yang berikutnya apa? Allah Azza wa Jalla menghalalkan. Dengan dalil yang menunjukkan tentang waktu puasa yang tadi kita bawakan. Ini nggak bisa dijamak, tidak bisa di al-jama' bainahuma karena nggak sama sekali ada wajhul nggak sama sekali ada wajhul jama'nya ya. Ada sisi yang bisa dijamaknya, sangat bertentangan. Yang satu menghalalkan, yang satu mengharamkan. Banyak contohnya ya. Ntar kita akan berikan contoh. Kemudian yang kedua, al-ilmu bi ta'akhurin nasikh. Seorang yang ingin menasakh harus tahu ya. Harus tahu dengan apa? Harus tahu terhadap ta'akhurin nasikh. Nasikhnya itu datang di akhir. Tidak boleh seorang ketika ada dua dalil yang bertentangan, dia ingin jadikan salah satu nasikh dan salah satunya mansukh, tapi dia nggak tahu yang mana yang dahulu datang daripada dalilnya. Ya, yang ini yang datang yang mana dulu? Kalau kita ingin menasakh, maka wajib ketika kita menggunakan nasikh kita tahu dulu dia harus datang lebih akhir. Datang lebih akhir daripada mansukhnya. Karena nggak mungkin datang lebih awal. Karena kalau yang datang lebih awal nanti namanya apa? Mansukh, bukan nasikh. Wa yu'lamu dzalik, diketahui hal tersebut imma bin nassi, bisa dengan nas yang ada. Ya syariat telah menegaskan bahwasanya ini adalah datang belakangan. Seperti lafaz fal'ana, sekarang. Berarti kan apa? Ini hukum yang sekarang. Sebelumnya ada hukum yang telah ditetapkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum dia datang lebih akhir. Ya, ta'akhur dan tarakhi. Sekali lagi, ta'akhur dan tarakhi supaya tidak kholat dengan taksis. Walaupun di sana taksis ada yang ta'akhur dan tarakhi juga, tapi kemarin telah kita jelaskan al-faraq bainahuma. Taib, au bi khabari sahabi, atau dengan pengkhabaran dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au bi tarikh, atau dengan tanggalnya. Ya, kapan turunnya ini, kapan turunnya itu. Bismillah. Atraksi dulu.
besok mah enggak usah diseduh. Baik. Misalu ma ulima ta'akhkhuri bin nas, ya, di antara cara mengetahui nas itu datang di akhir, ya lebih akhir adalah di antara cara mengetahui bahwasanya hukum ini datangnya lebih akhir dengan nas Al-Qur'an atau nas hadis. Di sini dikasih contoh adalah hadis dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Kuntu adzintu lakum fil istimta' minan nisa. Dulu saya izinkan kalian untuk nikah mut'ah dengan laki perempuan. Mut'ah dulu diizinkan. Kata Ruli anak telat datangnya. Wa inna Allaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah haramkan hal tersebut sampai hari kiamat. Ada kuntunya, paham? Ada kuntu dulu. Naam. Ini kan berarti nas, ya. Kita tahu bahwasanya hukum yang mansukh itu di akhir dan nasikh datang belakangan. Ini kita tahunya dengan nas langsung. Tegasnya dalil yang datang yang menjelaskan waktu tersebut. Hakadha. Wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Hakadha. Contohnya juga ayat yang tadi, ayatul qital, ya al-musabarah tadi kan? Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang aku ringan, Allah Azza wa Jalla ringankan untuk kalian. Ya, sekarang berarti sebelumnya tidak. Nah, ini kita tahunya dengan adanya nas dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Adapun ya yang diketahui dengan khabar sahabat, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Allah Ta'ala al-Bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين.